Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pelajaran fikih. Kemarin kita sudah membahas bab puasa dan sudah mengambil 3 poin. Poin yang pertama adalah syarat wajib puasa, syurut wujubis shaum, dan ada 6. Sudah dibahas kemarin ya. Dan syarat sah puasa ada 6 juga, sudah kita bahas. Dan sunanus shaum, sunnah puasa ada 6 juga, itu sudah kita bahas. Sekarang kita akan melanjutkan ke poin yang keempat, al-mufattiratu sabah. Jadi harapkan ke seluruh santri untuk membuka bukunya masing-masing ya. Jadi sambil saya membacakan, sambil kalian lihat buku. Ya, kita ke halaman 54. Ad-dhabitur rabi' al-mufattiratu sabah. Poin yang keempat, al-mufattirat adalah pembatal-pembatal puasa. Ada 7, sabah 7. Pembatal yang pertama adalah al-aklu awisyurbu amdan. Al-aklu, akala yakulu artinya makan. Jadi al-aklu makan, awisyurbu syariba yashrabu minum. Amdan ini artinya dengan sengaja. Al-aklu awisyurbu amdan, makan dan minum dengan sengaja. Kalau lupa itu nggak masalah. Orang lupa minum air karena haus, ternyata setelah minum baru ingat, itu nggak apa-apa, puasanya nggak batal dan masih sah puasanya. Kalau yang sengaja itu batal puasanya. Yang kedua adalah al-jima'u amdan. Al-jima' ini adalah berhubungan badan dengan sengaja. Amdan ya, sengaja. Jadi yang berhubungan nggak sengaja, lupa dia berhubungan, itu nggak batal. Kalau yang batal ini yang dia tahu dia lagi puasa tapi tetap maksa berhubungan, nah itu batal. Yang ketiga adalah al-qai'u amdan. Al-qai' ini muntah, amdan dengan sengaja. Jadi sengaja muntahin diri, itu batal juga puasanya. Yang keempat adalah istimna. Istimna ini adalah onani atau mengeluarkan mani secara sengaja. Yang kelima adalah al-azmu alal fitr. Al-azmu alal fitr ini maksudnya niat untuk berbuka. Jadi di tengah-tengah puasa dia niat untuk membatalkan. Dan niatnya dia membatalkan itu walaupun dia belum buka, itu sudah batal puasanya. Sama seperti kita berpuasa, kita wajib niat. Kita wajib niat dari sebelum subuh. Saya mau berpuasa, walaupun nggak diucapkan, niat di dalam hati, saya mau puasa hari ini. Puasa wajib. Kalau puasa sunnah itu niatnya nggak wajib sebelum subuh. Kalau puasa wajib harus diniatkan sebelum subuh. Saya niat berpuasa. Nah, dia setelah berpuasa, tahu-tahu salat zuhur dia niat untuk berbuka, walaupun dia belum berbuka, tapi niat yang tadi udah benar itu kayak udah dirusak, akhirnya puasanya udah batal. Jadi walaupun dia belum minum, belum makan, tapi dia niat untuk membatalkan puasa, itu udah batal. Jadi nggak mesti dengan makan atau minum atau yang lain. Niat aja udah cukup untuk membatalkan puasa. Yang keenam adalah al-haid wan nifas. Keluarnya darah haid dan nifas ya. Misalkan waktu hari sebelumnya masih belum, dia sahur, dia niat berpuasa, tahu-tahu di tengah-tengah puasa keluar darah haid atau nifas, nah itu sudah batal puasanya dan harus diqadha, harus diganti di hari lain. Yang ketujuh ar-riddah. Ar-riddah ini adalah murtad. Orang yang tadinya muslim di tengah-tengah puasa dia murtad, ya udah batal puasanya. Nah, ini ketujuh ini yang udah kita sebutkan tadi, itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Dan puasanya harus diganti di hari lain. Puasanya harus diganti sebanyak jumlah dia batal ya. Kalau batalnya 6 kali ya digantinya 6 kali. Kalau dia batalnya 7 kali diganti 7 kali. Pokoknya nggak kurang dan nggak lebih. Sekarang kita ke poin yang kelima, ad-dhabitul khamis. Al-ayyamul mustahabbu siyamuha tis'ah. Hari-hari yang disunahkan untuk berpuasa. Ya, yang pertama adalah yaum wa yaum. Maksudnya puasa Daud ini ya, 1 hari puasa dan 1 hari berbuka.
Ini disunahkan, dan ini puasa yang paling banyak. Jadi nggak ada puasa 1 tahun penuh, itu nggak ada. Dan yang disunahkan, yang boleh adalah 1 hari puasa, 1 hari tidak. Itu udah mentok, nggak boleh lebih dari itu. Nggak boleh tiap hari puasa, itu nggak boleh. Yang kedua adalah yaum arafah li ghairil hajj. Hari Arafah bagi orang yang tidak lagi haji. Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah atau sehari sebelum Idul Adha. Nah, ini disunahkan bagi orang-orang untuk berpuasa. Bagi yang tidak haji disunahkan untuk berpuasa di hari ini. Dan puasa di hari ini keutamaannya bisa menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Yang ketiga adalah Tasu'a wa Asyura. Puasa di tanggal 9 dan 10 Muharram. Tasu'a ini dari kata tis'ah dan Asyura dari kata asyrah. Jadi puasa di tanggal 9 dan 10 bulan Muharram. Ini sunnah. Ar-Rabi' al-Itsnaini wal Khamis. Ya, apa yang keempat adalah hari Senin dan hari Kamis. Ini sunnah ya, puasa hari Senin dan hari Kamis sunnah. Seperti yang sudah berjalan di zat ini. Yang kelima adalah sittatu min Syawal. 6 hari dari bulan Syawal. Jadi setelah bulan Ramadan selesai, sudah Idul Fitri. Nah, di bulan Syawal ini, bulan setelah Ramadan ini disunahkan untuk berpuasa 6 hari. Bisa di awal, bisa di tengah-tengah, bisa di akhir. Dan nggak harus nyambung. Dan keutamaannya, orang yang sudah puasa di bulan Ramadan dan puasa 6 hari di bulan Syawal seperti puasa 1 tahun penuh. Makanya biar kita dapat pahala puasa 1 tahun penuh, nggak harus puasa 1 tahun penuh, nggak usah. Tapi cukup puasa bulan Ramadan dan 6 hari di bulan Syawal, itu pahalanya seperti pahala puasa di 1 tahun penuh. Yang keenam adalah al-ashru min dzulhijjah. Al-ashru min dzulhijjah. Nah, di sini artinya tanggal 10 di bulan Dzulhijjah. Ini salah ya. Maksudnya al-ashru min dzulhijjah ini adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Bukan tanggal 10. Kalau tanggal 10 itu haram puasa. Tanggal 10 itu adalah Idul Adha. Sedangkan Idul Adha itu seperti yang akan kita bahas nanti, haram puasa di tanggal 10 Dzulhijjah karena lagi Idul Adha. Maksudnya di sini adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Hari di bulan 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu terbaiknya cuman pada Lailatul Qadar. Sedangkan selain Lailatul Qadar lebih baik pada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Tapi kalau 1 hari paling utama tetap Lailatul Qadar. Yang ketujuh adalah Al-Ayamul Bid. Al-Ayamul Bid ini adalah 3 hari ketika bulan purnama. Jadi tanggal 13, 14, dan 15 Hijriah. Jadi ketika bulan purnama mulai sampai selesai itu sunnah untuk berpuasa. Tanggal 13, 14, 15 Hijriah itu dalam keadaan bulan purnama. Yang ke-8 adalah Ghalibul Muharram. Di bulan Muharram. Ghalib ini kebanyakan hari di bulan Muharram. Jadi nggak 1 bulan penuh, itu nggak. Tapi kebanyakan hari di bulan Muharram. Ghalib ini kebanyakan ya artinya. Ghalibul Muharram, kebanyakan hari di bulan Muharram. Dan yang terakhir Ghalibu Sya'ban, dan kebanyakan hari di bulan Sya'ban. Al-ayyamul manhiyu an siyamiha. Hari-hari yang dilarang untuk berpuasa pada hari tersebut. Yang pertama adalah Al-Aidan, 2 hari Aid. Jadi 2 hari lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Pada hari tersebut haram untuk berpuasa. Nggak boleh berpuasa pada Idul Fitri dan Idul Adha, karena itu hari raya orang muslim. Dan seorang muslim udah wajib bagi dia untuk ikut merayakan, bukan dengan berpuasa, tapi harus ikut merayakan. Yang kedua adalah
ayyamut tasyrik. Ayam tasyrik ini adalah tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Jadi setelah Idul Adha ada 3 hari, nah itu namanya ayyamut tasyrik. Dan di 3 hari tersebut haram hukumnya untuk berpuasa. Nomor 3, Yaumus Syak. Yaumus Syak ini hari hari asyak ini ragu artinya. Hari yang ragu-ragu. Nah, di sini tertulis antara akhir bulan Sya'ban dan awal Ramadan. Maksudnya awal bulan Ramadan. Misalkan pada tahun ini Ramadan mulai antara tanggal 24 dan 25. Misalkan di tanggal 23 hilal belum terlihat, sedangkan perhitungan sudah bilang kalau Ramadan itu mulainya sebenarnya dari tanggal 24. Nah, misalkan tanggal 23 itu hilal masih belum terlihat, maka otomatis kita ragu-ragu tanggal 24 ini sebenarnya udah Ramadan atau belum. Nah, dalam posisi ragu-ragu gini, itu haram hukumnya berpuasa. Misal kita ragu-ragu hilal belum terlihat, tapi kok secara perhitungan sudah masuk bulan Ramadan besok nih. Cuman karena hilal belum terlihat, kita jadi ragu-ragu, maka itu hukumnya haram untuk berpuasa di hari yang ragu-ragu tersebut. Maka puasa di hari selanjutnya. Rasul udah menjelaskan kalau ada yang melihat hilal, maka kita mulai berpuasa. Jadi patokannya kalau kita lihat hilal, kita baru berpuasa. Dan jika hilal nggak terlihat dan kita ragu-ragu, itu jangan berpuasa, haram hukumnya. Yang keempat, Yaumul Jum'ah munfaridan, hari Jumat. Puasa mengkhususkan hari Jumat, itu nggak boleh. Hari Senin Kamis nggak puasa, tapi Jumatnya dikhususkan berpuasa, itu nggak boleh hukumnya. Tiap hari Jumat dia puasa, Jumat ini, Jumat depan, itu nggak boleh, hukumnya haram. Dan mengkhususkan hari Sabtu itu juga nggak boleh. Hari Sabtu khusus untuk berpuasa, soalnya nggak ada tuntunannya dari Rasul, itu nggak boleh, haram hukumnya. Yang keenam adalah puasa sepanjang tahun. Nggak boleh bagi seorang muslim itu berpuasa dari 1 Muharram sampai akhir di bulan Dzulhijjah, itu nggak boleh. Maksimalnya adalah puasa Daud, yang mana itu 1 hari puasa, 1 hari buka, 1 hari puasa, 1 hari buka. Nah, misalkan 1 hari puasa misalkan 1 hari puasa, 1 hari enggak, dan pas puasa kena hari Jumat, itu nggak masalah. Otomatis nanti hari Jumat kena puasa, hari Sabtu nanti kena puasa juga, itu nggak masalah. Yang nggak boleh itu kalau hari Jumat dia puasa khusus hari Jumat terus, secara terus menerus, itu nggak boleh. Dan yang ketujuh adalah puasa seorang wanita tanpa izin dari suaminya. Ini maksudnya puasa sunnah ya. Seorang wanita puasa tanpa izin dari suaminya. Kalau Ramadan walaupun suaminya nggak ngizinin, tetap wajib bagi wanita ini untuk berpuasa walaupun suaminya nggak mengizinkan. Jadi maksud di poin ketujuh ini, saumul mar'ah wa zawjuha hadirun bighairi idzni. Jadi seorang wanita yang puasa sunnah tanpa seizin suaminya, padahal suaminya ada di situ. Misalkan suaminya lagi bersafar, lagi di luar rumah, istrinya ini mau puasa, itu nggak harus izin dengan suaminya. Tapi yang wajib izin itu adalah wanita yang ingin puasa sunnah dan suaminya ada di rumah, dan itu istrinya harus izin dulu. Kalau suaminya di luar rumah dalam beberapa hari, itu istrinya nggak wajib untuk izin. Yang kedelapan adalah saumu Arafah lil hajj, puasa Arafah bagi orang yang sedang haji. Orang yang haji jadi tanggal 9 itu nggak berpuasa. Mungkin itu aja pelajaran kali ini. Insya Allah di hari Rabu depan kita masuk ke bab al-i'tikaf, bab i'tikaf.
Oke, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.